Oke, baik, sudah jam 9.31 ya. Untuk sementara absensi kita stop dulu, nanti kita lanjutkan di akhir sesi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, dengeran? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan, sudah terlihat ya? Slide-nya sudah terlihat? Oke, baik. Oke, sudah kelihatan. Baik, kita lanjutkan lagi topik pembahasan kita minggu yang lalu ya, yaitu terkait rangkaian sederhana ya. Kita juga sudah membahas sekilas tentang rangkaian resistor yang kemudian dirangkai seri dengan kapasitor ya, gitu. Kemudian di sini ada GGL-nya atau baterainya ya, gitu. Di mana kita lihat ketika pengisian, artinya ketika di sini ada recharging ya, pengisian dari kapasitor. Jadi ketika saklar itu disambungkan di A ini ya, maka akan terjadi kalau misalnya awalnya si kapasitornya itu 0 ya, tidak ada muatannya. Maka ketika ini disambung ke A, maka di sini akan terjadi pengisian muatan ke kapasitor ya. Jadi karakteristiknya seperti ini. Jadi muatannya itu asalnya 0, kemudian terus naik sampai akhirnya potensial di kapasitornya itu sama dengan ini ya, sama dengan E ya, gitu. Jadi ada terjadi muatannya itu sama dengan C kali E. Jadi muatan di sini itu sama dengan C kali E gitu. Jadi asalnya 0 naik gitu. Nah, bisa juga fenomenanya kemudian dari saklar A ini kita tarik ke sini, jadi ke B, jrit gitu. Kita tarik ke B, maka fenomenanya akan terjadi pengosongan kapasitor ya, atau lucutan, terjadi lucutan ya, atau discharging ya, jadi terjadi pelucutan muatan. Jadi kan salah satu sifat kapasitor itu dia menyimpan energi ya. Nah, yang disimpan itu adalah muatannya di situ ya. Maka di sini akan terjadi pengeluaran muatan ya kan, dari asalnya C kali beda E-nya di sini GGL ya, atau beda potensial ya gitu ya. GGL listriknya atau gaya gerak listriknya ya, atau EMF ya. CE kemudian dia lama-lama dia akan jadi 0 ya harusnya. Jadi awalnya ketika dimuati kapasitor itu layaknya seperti kawat ya gitu. Seperti kawat. Jadi ada arus di sini, lingkar di sini. Tapi ketika lama-kelamaan, ketika ini sampai akhirnya dia penuh kan. Kalau sudah penuh arusnya jadi 0 di sini ya. Seperti arusnya jadi 0. Nah, sama ketika ini dimuati awalnya itu ini ya. Kemudian lama-lama arusnya akan jadi 0 ya. Jadi hilang ya. Muatannya hilang. Arusnya nanti kembali dia kosong ya gitu. Seperti itu. Oke, itu jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang sirkuit RC ya gitu. Dan terkait hukum Kirchhoff dan sebagainya kita minggu yang lalu sudah ya gitu. Dan kita mungkin agak lebih cepat daripada kelas lain. Kalau kelas lain sepertinya belum masuk ke RC, baru minggu depan ya. Nah, kita sudah masuk ke situ. Berarti nanti minggu depan, bukan minggu depan, Rabu besok kita masuk ke magnetostatik ya gitu. Kita agak lebih cepat biar bisa sesuai target ya topiknya. Oke. Ini yang mau kita bahas hari kali ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana hitungan pelepasan kapasitor. Jadi pelepasan itu sering disebut dengan
sebentar. Lucutan ya, sering disebut dengan lucutan atau discharging. Kemudian kita juga akan menghitung pengisian kapasitor atau sering disebut dengan recharging gitu ya, atau ya recharge ya, di recharging gitu. Oke, nah kita lihat perilaku kapasitor. Jadi kapasitor itu menahan perubahan dalam muatan dan tegangan kan gitu sebenarnya. Nah, pengisian daya atau pengisian daya itu sering disebut dengan recharging gitu. Ini awalnya kapasitor berperilaku seperti kawat. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi ya, berperilaku sebagai kawat artinya seolah-olah di situ tidak ada. Jadi I-nya, jadi kalau berperilaku sebagai kawat itu kan asalnya gini kan ya. Kemudian ini ada resistor, kemudian ini ada apa? Nah ini kapasitornya. Jadi seolah-olah itu seperti inilah gitu. Nah gitu. Seolah-olah ini nggak ada gitu kan. Jadi seperti kawat awalnya gitu. Jadi pengisian terus gitu sampai waktu yang lama-lama dia penuh. Nah ketika penuh ini seperti sakral terbuka. Ketika penuh dia akan seperti ini. Nah kayak gini. Jadi udah harusnya kesini nggak ada gitu. Jadi langsung kayak terbuka gitu ya. Jadi dia terbuka seperti ini gitu. Jadi terbuka putus gitu. Ya, setelah lama maka kapasitor berlaki seperti saklar yang terbuka. Nah, pemakaian ini maksudnya ini pemakaian daya ya. Pemakaian daya artinya si plat kapasitornya itu ini kemudian sini ada tahanan gitu. Nah, maka awalnya kapasitor bersifat seperti baterai, ya seperti baterai gitu. Jadi seperti baterai dia akan mengeluarkan muatannya lama-lama berperilaku seperti kawat seperti biasa. Lama-lama terus dia kayak gini deh. Jadi nol kan? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah gitu. Nah ini ada contohnya ya. Kapasitor pada awalnya tidak bermuatan. Ini contohnya nih ya. Kapasitor pada awalnya tidak bermuatan dan kedua saklar terbuka. Kayak gini nih loh. Ya kan gitu. Ini ada GGL-nya E ya. Di sini 2R, di sini R. Ini saklar 1, saklar 2. Kayak gini nih awalnya. Nah, berapa tegangan yang melintas kapasitor segera setelah saklar S1 ditutup? Klik gitu. Klik di situ. Nah, berapa tegangan di sini di kapasitor ya gitu. Nanti kita lihat tadi awalnya ketika dia tidak bermuatan ya kan, ketika ini ditutup begitu, maka dia awalnya kan pengisian muatan, maka dia seperti kawat biasa. Nah, kalau seperti kawat biasa kan di sini tegangannya kan nggak ada ya gitu. Jadi situ. Cari voltase di kapasitor setelah sakral tutup untuk waktu yang lama. Nah, maka kan lama-lama dia seperti sakral terbuka atau dia V-nya sama dengan V-nya sama dengan E. Kan gitu jawabannya. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Jadi ketika saklarnya ditutup, S-nya ini ditutup, klik gitu, maka awalnya kawat berperilaku seperti kawat. Sehingga Q di sini kan masih 0. Sehingga VC-nya akan sama dengan 0. Ya. I harus di sini mesti sama dengan E per 2R. Karena dia seperti kawat biasa kan. Pakai loop, ya I-nya adalah E per 2R. Ya gitu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Kemudian cari tegangan di kapasitor setelah sakral ditutup untuk waktu yang lama. Kan kalau ini bikin lama gitu, maka dia akan penuh. Maka ketika penuh, ini seolah-olah kan seperti saklar terbuka. Nah, tegangan di sini sama dengan E. Nah, ya kan? Jadi Q akan sama dengan E kali C. I di sini akan sama dengan 0 karena seperti saklar yang terbuka. Ya, gitu. Oke? Nah, setelah lama ditutup, saklar 1 dibuka. Oke? Setelah lama ditutup, saklar 1 kita buka, dan saklar 2 kita tutup. Kan gitu, saklar 2 kita tutup. Berapa arus yang melalui resistor kanan segera
setelah saklar 2 ditutup, klik ditutup di sini. Maka dia seperti baterai kan. Jadi akan ada muncul arus, yaitu kita prediksi ini. Oke, ya kan? Kenapa? Karena dia berperilaku seperti baterai, ya kan? Berperilaku seperti baterai. Jadi yang tadi kan ini sama dengan E, jadi pakai baterai, berarti di sini ada arusnya itu tidak lain adalah E per R, karena dia tahanannya R, ya. Gitu. Jadi sekarang baterai dan resistor R2R-nya terputus di sirkuit, jadi kita hanya melihat sirkuit yang di sini. Nah, karena C sudah terisi penuh, maka VC itu sama dengan E, ya, awalnya. Gitu. Di awalnya C bertindak seperti baterai, sehingga arusnya adalah VC per R, ya kan gitu. Jadi ini adalah muatannya per R. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sekarang kita lihat variasi arus ya pada per waktu pemakaian atau nah ini kita lihat pelepasan kapasitor atau pelepasan daya lah gitu ya, ada namanya discharging. Jadi dia penuh kemudian ada discharging. Awalnya kapasitor awalnya dimuati dengan Q0. Q0-nya sama dengan C kali E, ya kan gitu. C itu kapasitansi, E itu adalah beda potensial. Anda masih ingat kan persamaan beda potensial, C itu adalah Q per beda potensial. Nah, kalau beda potensialnya itu epsilon, berarti sini Q per epsilon. Jadi kalau Anda lihat Q itu sama dengan C kali epsilon, ya, gitu. Oke. Nah, hubungkan saklar ke B pada T sama dengan 0. Oke ya, nah harus hitung arus dan muatan sebagai fungsi waktunya, gitu. Nah, teorema loop kita lihat, kita buka loopnya, gini, kan gini teorema loopnya. Nah, di sini kan ada penurunan tegangan sebesar min I kali R, kemudian juga ada penurunan tegangan sebesar Q per C sama dengan 0 kan, dari loop ini kan, dari loop yang ini, ya kan. Min IR nanti penurunan tegangan pada, kalau kita ngikuti arus ini loh, kita ngikuti arah arus ini ya. Kan kalau di sini kan arah arusnya kan saya ke sana. Oke, kita ikuti arusnya. Ini min IR, kemudian ini ada pengurangan tegangan, jadi min Q per C sama dengan 0. Nah, kita bisa mengubah I itu dalam bentuk dQ per dt. Kita tahu arus itu kan sama dengan perubahan muatan terhadap waktu kan gitu. Nah, maka kita bisa memasukkan nih apa namanya? I-nya itu kita ganti dQ per dt, kemudian kali R, ya kan, Q per C sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan ini. Jadi dQ R, dQ per dt plus Q per C sama dengan 0. Nah, maka kita akan harus menyelesaikan persamaan ini, ya kan gitu. Jadi R dQ per dt plus QC sama dengan 0. Nah, penyelesaian persamaan Q-nya fungsi dari T tentunya ya. Ini bisa dengan secara matematis ya, persamaan diferensial order 1 ya, persamaan integral sebetulnya bisa Anda secara matematis sih gampang juga kalau Anda lihat di sini ya. Kita bisa menurunkan kayak gini kan, dQ, kemudian di sini dt, kemudian di sini ada minus Q per C, ini R ya, R. Ini kan gitu. dQ-nya taruh sini nih. Gitu. Jadi dQ per Q, kemudian ini ada minus dt per RC. Kemudian Anda integralkan. Gitu, Anda integralkan. Ini akan menjadi ln Q, iya kan? Iya kan? Ln Q dari Q0 sampai Q, kemudian ini akan menjadi minus T per RC. Kan gitu. Kalau dalam integral ya, secara matematis. Mungkin Anda sudah tahu secara matematis ya, seperti itu.
Nah, atau dalam fisika itu boleh namanya menebak atau tebak menebak solusi menebak tadi ya. Jadi ketika T sama dengan 0, Q-nya itu kan C epsilon ya. Q-nya itu C epsilon. Ketika T tak berhingga, artinya waktu lama, Q-nya sama dengan 0. Maka Q itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi ini adalah Q0 E pangkat T per, di sini tau di situ adalah waktu karakteristik. Kalau di sini tau itu sama dengan RC tadi ya. Gitu. Ya kan? Ini kan Anda lihat kalau ini ln Q per Q0 ya, ln Q per Q0, nah ini jadi dapatnya epsilon pangkat min T per ini RC ya kan gitu. Penjelasannya gini, gampang sebetulnya ya. Nah, tahu saya. Ya, nanti kita lihat lah. Jadi Anda lihat di sini Q sama dengan Q0 atau epsilonnya itu C kali epsilon E pangkat min T per RC kan gitu. Nah, kita masukin di syarat batasnya. Ketika T sama dengan 0, ini 0, dia Q-nya sama dengan C. Berarti betul ya. Ketika T tak berhingga, ini tak berhingga berarti tak berhingga, ini akan suatu besaran yang dibagi sesuatu tak berhingga akan sama dengan 0. Jadi cocok nih penyelesaian kita. Berarti ini cocok lah gitu. Namanya menebak tadi. Nah, ini kan. Jadi kalau kita kemudian, cara apakah penyelesaian ini cocok nggak dengan persamaan ini, maka kita masukin aja ke sini. Di solusi ini kita masukkan ke sini. Nah, maka kita lihat, kita turunkan ke T, yang ini kita turunkan ke T ini, C epsilon ini kita turunkan ke T, dia akan min 1 RC. Ya kan? Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini, min R kali dq dt berarti akan menjadi tinggal min epsilon, C-nya hilang, R-nya hilang, tinggal ini. Q per C-nya, ini kita per C tinggal epsilon, berarti 0. Berarti solusi tebak kita betul gitu. Karena kalau Q-nya dimasukkan ke sini juga sama dengan 0. Atau secara matematis mudah juga kan integral seperti ini. Oke, nah jadi dari situ kita bisa lihat bahwa karakteristik dari Q terhadap waktunya bisa kita tebak dari sini ya. Anda lihat nih, kalau Anda buat grafik, ini T, kemudian ini Q, maka T sama dengan 0 dia di sini. Ketika T ya seperti ini, ya grafiknya seperti itu. Oke, nah ini kan bisa Anda lihat di sini. Jadi kapasitor pelepasannya itu dia kan gini nih. Q sama dengan C epsilon E pangkat min T per RC. Nah, jadi cara mendapatkan arusnya gimana? Ya tinggal diturunkan saja. Nah, ini kan arusnya kita turunkan ke ke T, kita dapat epsilon per R. Ini adalah arusnya. Nah, arusnya di sini negatif, tanda minus, ini artinya arusnya berlawanan dengan definisi aslinya. Jadi kan asalnya kan kita arusnya itu kan ke sini. Padahal sebetulnya dia arusnya itu ke sana, sehingga negatif di sini gitu loh. Ini seolah-olah itu ke sana harusnya kan gitu. Oke ya, seperti itu. Jadi dari sini, dari positif ke sini kan mestinya. Nah, tapi kita tadi mendefinisikan arusnya ke sana kan, jadi negatif dia arusnya. Nah, jadi kesimpulan bahwa muatan yang keluar itu secara eksponensial dengan konstantanya ini. Jadi konstanta pelepasan arusnya muatannya adalah RC tadi ya, R kali C. Nah, arus meluruh dari nilai epsilon per R ini terhadap waktu ya kan gitu. Jadi di T tak berhingga ini lama-lama akan 0 ya kan. Gitu. Jadi min T dia terus gitu. Meluruh akan lama 0 ya. Nah, bisa lihat di sini. Jadi ketika dalam pengosongan kapasitor muatan dia meluruh ya kan gini. Jadi asalnya C epsilon,
kemudian dia lama-lama dia menuju 0 gitu. Ini T di sini ketika T ini sama dengan RC, berarti kan ini C per epsilon. C per E itu adalah bilangan natural ya kan, 22,7 gitu. Jadi T sama RC itu 37%-nya kan gitu di sini. Nanti ini Anda juga bisa menulis ketika di sini T-nya sama dengan 2RC berarti E pangkat 2. Jadi CE per E pangkat 2. Ya kan? Jadi ketika di sini ini adalah C epsilon per E. Ketika di sini ini adalah C epsilon per E kuadrat gitu. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian arusnya kita lihat. Asalnya min epsilon R, kemudian dia naik terus lama-lama menuju 0. Ya. Lama menuju 0. Anda lihat di sini. Ketika T-nya di sini 0, dia di sini. Kemudian lama-lama dia menuju 0. Ya, gitu. Di sini dia adalah minus di sini. Ini berarti epsilon R per E, ya kan? Di sini E kuadrat, ya, gitu. Jadi itu. Oke. Kita lihat lagi. Dua sirkuit yang ditunjukkan di bawah ini berisi kapasitor identik yang terisi penuh ya. Di dua sirkuit yang di bawah ini berisi kapasitor identik yang terisi penuh pada T sama dengan 0. Sirkuit 2 memiliki resistansi 2 kali lipat dari sirkuit 1 gitu. Jadi ini R-nya 1, ini R-nya 2 gitu ya. Ini asalnya sama kan, identik kapasitornya. Bandingkan muatan pada kedua kapasitor dalam waktu singkat setelah T sama dengan 0. Nah, maka kan ketika dalam T sama dengan 0, kemudian berjalan dalam waktu singkat, berarti kan ini seolah berlaku seperti baterai, ya kan gitu. Nah, tapi kalau Anda lihat, perhatikan ini tau-nya itu 2R. Sebenarnya ini kan R tadi tau, kalau Anda lihat tadi tau, itu sebanding dengan RC, kan gitu. Ingat tau, Q-nya, tadi kan Q itu sebanding dengan E pangkat T per tau, gitu ya. Nah, ketika tau-nya di sini nah, kita bisa lihat di sini. Yang satu ini RC, yang satu di sini 2RC. Nah, berarti kan ini lebih akan membuat dia akan lebih lambat ya kan gitu. Pada waktu tertentu ya kita bisa prediksi bahwa Q1 akan lebih besar enggak. Q1 akan lebih kecil dari Q2. Dia akan lebih cepat hilang. Ya. Oke. Jadi kita lihat awalnya muatan pada kedua kapasitor sama ya. Namun kedua sirkuit tersebut memiliki konstanta waktu yang berbeda. Yang satu itu RC, yang satu 2RC. Artinya tau 2 itu lebih besar daripada tau 1. Nah, dibutuhkan sirkuit 2 itu lebih lama untuk melepaskan muatannya. Ya kan gitu. Jadi sirkuit 2 itu butuh waktu lama untuk melepaskan muatannya. Nah, oleh karena itu pada suatu waktu tertentu muatan pada kapasitor 2 itu akan lebih besar daripada kapasitor 1. Kenapa ya? Karena kapasitor 1 pada waktu yang bersamaan itu lebih cepat habisnya gitu kan. Karena yang ini kan lebih 2 kalinya gitu. Oke, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih kapasitor dalam rangkaian yang ditunjukkan pada awalnya dimuati sampai Q sama dengan Q0 ya gitu. Jadi awalnya itu dimuati sampai Q sama dengan Q0 lah di sini. Nah, pada saat T sama dengan 0, saklar dihubungkan ke posisi A. Diklik ke sini. Oke. Nah, pada T sama dengan T0, saklar segera dibalik pada saat T sama dengan T0. Pada T sama dengan 0, ini kan ke sini, ceklek gitu ya. Kemudian berjatuh pas T0, T-nya sama dengan T0, saklar segera dibalik ke posisi B, jebrot gitu ke sini. Biasanya di sini,
jeblot pindahin sini. Pada saat T sama dengan T0. Bisa dipahami? Nah, manakah dari grafik berikut yang paling mewakili ketentuan waktu muatan pada C? Waktu pemuatan. Jadi pelepasan muatan ya. Di sini terjadi pelepasan muatan nih. Kan asalnya penuh. Kemudian dilepas. Kemudian ini T pada T sama dengan 0 dia ke sini. Oke. Berarti waktu karakteristiknya itu adalah RC. Nah, ketika pada T sama dengan T0 dibalikan ke B, waktu karakteristiknya itu adalah 3R gitu loh. 3RC kan. Ini lebih lambat ya kan gitu. Nah, mana kira-kira yang grafik pelepasannya yang mewakili? Nah, prediksinya ini. Pertama kan cepat ya. Kemudian 3RC kan lebih lambat. Gitu. Kalau ini asalnya ini lebih lambat lagi. Mestinya kalau setengah RC, ini yang C yang benar ya kan. Dia akan lebih drastis lagi tuh. Gitu. Kalau ini seragam gitu. Artinya ini R, ini dia bentuknya ini. Gitu. Oke, mana dari berikut kemudian yang ini kemungkinan yang A jawabannya ya. Kemudian yang B-nya manakah dari berikut ini yang dengan benar mengaitkan antara T0 dengan konstanta waktu atau saat saklar berada pada A. Oh, ini nggak kelihatan. Ya. Nah, kita lihat T0-nya ini bisa lebih dari tau ya. Nah, kita lihat deh. Oh, nggak ada. Nah, oke. Ini jawabannya yang ini. Kenapa yang ini? Kita lihat nih, ketika T, Anda lihat di sini, ini waktunya, ini Q0-nya kan, ini Q-nya. Antara 0 sampai T0, ini kapasitor sedang mengalami pemakaian dengan konstanta waktunya R kali C. Ya kan gitu. Artinya dia akan turun cukup cepat. Nah, ketika T-nya lebih besar dari T0, kapasitor sedang mengalami pemakaian atau ya lagi dipakai gitu dengan konstanta waktunya 3RC gitu. Dia lebih lambat, jauh lebih lambat. Oleh karena itu jawabannya yang A ya kan. Nah, yang B ini terjadi ketika laju pemakaiannya sama, ketika yang C memiliki pemakaian lebih cepat T0 daripada sebelumnya gitu. Oke ya. Nah, oke. Kita lihat lagi nih, mana dari hal berikut yang menyatakan benar terkait dengan T0. Oke, T0-nya ternyata lebih kecil dari tau. Nah, kita tahu bahwa tau, T itu sama dengan tau, kan gitu. Nilai muatannya itu sebanding dengan 1/E pangkat ketika T sama dengan tau, di A nih, di A ya, ketika di A. Ini dia 1/0,7 gitu. Nah, dari nilai pada T sama dengan 0, karena kurva menunjukkan T0-nya itu 0,6 Q0, di sini, T0 Q0 Q0, berarti T0 itu harus lebih kecil dari tau. Tau-nya itu sama dengan RC ya. Gitu. Baik. Sirkuit RC ini ya, arus yang bervariasi waktu, pengisian daya. Nah, kali ini namanya pengisian daya. Jadi C awalnya tidak bermuatan. Hubungkan saklar ke A pada T sama dengan 0. Hitung arus dan muatan sebagai fungsi waktunya. Nah, kita lihat dari teorema loop ya, loop ini teorema kalau Anda bikin loop, maka di sini ada epsilon, kemudian min IR, min Q per C, ya kan di sini VC-nya adalah Q per C, sama dengan 0, gitu. Kemudian kita masukkan ini, I-nya sama dengan dQ per dt, berarti kita masukkan di sini, epsilon, kemudian ini ada R, dQ dt, plus Q per C. Nah, ini juga bisa kita selesaikan ya, dengan cara matematis begitu. Tapi kita juga bisa menggunakan coba-coba, fungsi coba-coba. Nah, fungsi coba-cobanya udah seperti ini. Kan ini harus kita selesaikan nih, ya kan? Tapi kita bisa coba-coba bahwa ketika T sama dengan 0,
Q-nya harus 0 gitu loh. Padahal tadi kita sudah tahu hubungan Q dengan T itu kan seperti ini. Kalau ini RC ya, min T per RC. Jadi ketika T sama dengan 0, maka Q sama dengan 0. Berarti ya 1 min, ya tuh, ini kan akan 1. Berarti 1 min, 1, 0. Oke, betul. Kemudian ketika T tak berhingga, ini kan lama-lama sama dengan C kali epsilon atau muatannya itu jadi C kali epsilon. Anda masih ingat juga. Q itu sama dengan Q per P. P itu beda potensial lah. Kalau di sini Q per epsilon. Sehingga ketika lama-lama Q-nya sama dengan C kali epsilon gitu. Nah, kita lihat nih. Ketika T-nya tak berhingga, ini akan 0. Ini adalah C kali epsilon. Berarti dugaan kita betul. Oke kan, dugaan kita betul. Nah, untuk menguji lagi benar atau enggak, masukin lagi aja ke sini solusinya. Artinya diturunkan ke T ya, turunkan ke T dulu. Ini menjadi C epsilon min T per ini, hasilnya kan ini enggak ada kan, tinggal ini aja, yang ini min super RC. Sehingga kalau Anda masukkan, ini coret-coret, tinggal min epsilon kalikan R, jadi ini. Ya. Kemudian Q-nya Anda masukkan Q-nya, epsilon jadi nah ini di per C kan, per C jadi min epsilon. Nah, ini dan ini hilang. Ini min, kemudian ini juga. Nah, tinggal oh, ini ada kesalahan nih. Kesalahannya di mana? Ini kan seharusnya kan ada negatif nih. Jadi ini ada negatif kan, negatif, kemudian di sini ada negatif, ini turun per RC negatif ya kan. Nah, jadi positif nih. Jadi ini positif nih mestinya nih. Ini positif. Kenapa? Karena ini minus, ini juga minus, jadi ini akan positif ya. Liquidity-nya itu kan akan positif ya, karena minus-minus di sini. Gitu. Karena ini kan 1 minus ya. Ini turunin ini jadi positif, sorry. Positif. Nah, sehingga plus ini dan ini hilang, tinggal epsilon saja. Berarti juga persamaan ini adalah betul. Nah, arusnya sendiri ya tinggal diturunkan. Ini ada arus ya, ini ada arusnya. Jadi ini pengisian kapasitor, Q-nya itu adalah ini. Ya, jadi C epsilon 1 min E pangkat min T per RC. Ya. Arusnya kita turunkan, diferensialkan, kita dapat ini. Epsilon per R, nah min T per RC. Ya, positif dia. Kenapa ya? Karena ini kan ini 0, ini negatif. Jadi epsilon per R. Kesimpulannya ini kapasitor mencapai muatan akhir di sini, ya kan? Nah, secara eksponensial dengan konstantanya ini RC. Nah, arus meluluh, ya kan, dari E ke R menuju dengan konstantan yang sama, ya menuju 0. Atau kalau dibuat grafiknya seperti ini. Nah, lihat untuk kasus pengisian kapasitor, Q-nya itu dari 0 naik sampai C epsilon. Ya. Kemudian arusnya dari dq epsilon per R per ini turun dia menuju 0 gitu. Nah, oke. Nah, kita lihat lagi contohnya. Pada T sama dengan 0, saklar dipindah dari posisi B ke posisi A. Dari sini pindah sini. Pada rangkaian yang ditunjukkan ya, kapasitor awalnya tidak bermuatan. Nah, pada T sama dengan T1 sama dengan tau, muatan Q1 pada kapasitor adalah 1 per E, ya kan gitu. Ini ketika tadi kan kita punya persamaan tuh, yang ini, ya kan. Ini jadi ketika T-nya sama dengan RC, ini kan sama dengan F1 min seper E, kan gitu. Ya. 1 min seper E. Nah, dari muatan asintotiknya, yaitu Q finalnya C per epsilon. C kali epsilon. Apa hubungan Q1 dan Q2, muatan kapasitor
pada waktu T sama dengan T2, yaitu 2 tau. Nah, kita tinggal masukin aja ketika 2 tau, kita 1 min epsilon pangkat E pangkat min T per tau. Berarti E pangkat min 2 ya kan? Kan lebih E pangkat min 2 lebih kecil lagi di sininya. Jadi oke. Q2 akan lebih kecil dari 2Q1 ya gitu. Kenapa? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Bahwa inti dari ini persamaan ini ya, ini adalah menguji pemahaman terkait ketergantungan waktu ya pada saat pengisian. Untuk muatan itu kan persamaan Q-nya pada saat pengisian muatan itu kan persamaan seperti ini. C epsilon 1 min E pangkat min T per 2 RC gitu. Oke, nah kita lihat, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kenaikan muatan ini berada pada kenaikan linear. Jadi kita bisa lihat di sini, ketika tau, ini kan Q1 nih. Q1 ya Q1, ya. Kemudian ketika 2 tau, nah mestinya kan di sini, kalau kita lihat nih, kalau 2Q, kita lihat kalau linear gini, tapi kan dia tidak linear kan, dia gini, nah seperti ini. Nah berarti kan Q2 ya, Q2 di sini ini akan lebih kecil daripada 2Q1 ya. Kalau 2Q1 mah di sini kan gitu. Oke. Oke. Nah, jadi kita dapat kesimpulan kan bahwa ketika pemuatan itu karakteristik pemuatannya seperti ini. Dia naik sampai akhirnya di T sama dengan tak berhingga, dia ini kan menuju 0, dia menuju maksimum. Asalnya 0 menjadi C epsilon. Nah, harusnya dia turun sampai akhirnya 0. Ini ketika muatan. Artinya kan ketika kapasitornya kosong, kemudian dimuati, arusnya muatannya akan semakin lama semakin naik, sampai akhirnya sama dengan C kali epsilon, dan arus menurun lama-lama terus jadi akhirnya 0. Artinya sama karakternya seperti saklar terbuka. Nah, ketika pengosongan awalnya dia berperilaku seperti baterai, ya kan gitu. Cm kemudian dia lama-lama turun terus, ya kan. Nah, arusnya juga begitu. Dari min epsilon per R terus lama-lama menuju 0 juga, ya gitu. Oke, jadi seperti ini karakteristiknya. Ini namanya pemuatan, ini namanya pengosongan. Ya, discharging, ini recharging. Oke, sirkuit RC yang cukup menarik ya gitu. Yang dibilang sangat menarik. Pertama, tinjau perilaku jangka pendek dan jangka panjang dari rangkaian ini. Jangka pendek, jangka panjang ya. Ketika misalnya ini di apa namanya di saklar ditutup ya gitu. Perilaku jangka pendeknya, awalnya kapasitor bertindak seperti kabel biasa atau kawat ideal. Ya. Karenanya maka I1 itu sama dengan epsilon per R1 ya gitu. Ketika ini dimuat, ini kan di apa namanya ditutup ke sini. Jadi ini adalah seperti kawat biasa, shortcut ke sini, berarti ini adalah I2-nya akan 0 ya. I2-nya akan 0. Ini I1-nya adalah epsilon per R1 ya gitu. Dalam jangka panjang Anda tahu ini lama-lama akan penuh. Artinya dia akan seperti saklar terbuka ya kan gitu. Seperti saklar terbuka, sehingga di sini I1 akan sama dengan I2 ya kan gitu. Dia mengalir ke sini. Ya. Hei, kemana? Oh, oke. Ini ketika berlalu panjang, ini untuk latihan Anda. Jadi ya nanti kita bahas juga. Ketika lama, I3 akan 0. I1 akan sama dengan I2 gitu loh. Ya kan? Jadi I yang mengalir ke sini ini adalah epsilon per 2 R1 plus R2 ya. Gitu. Oke, di sini jawabannya di sini. Rangkaian di bawah ini berisi baterai, saklar, kapasitor, dan 2 resistor ya gitu. Temukan arus melalui R1
setelah sakral ditutup untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, kemungkinan yang ini. Waktu yang lama ini akan menjadi sakral terbuka I1 sama dengan I2 sehingga I adalah E per R1 plus R2. Oke, tepat ya. Jadi setelah sakral ditutup untuk waktu yang lama, ya, kapasitor akan terisi penuh sehingga I3 akan sama dengan 0. Artinya kapasitor bertindak seperti sakral yang terbuka. Gitu. Jadi I1 sama dengan I2 dan kita melihat sirkuit satu loop dengan dua resistor secara seri. Karenanya maka I1 di sini sama dengan E per R1 plus R2. Pak, Oke. Ya. Untuk gambar sebelumnya, Pak. Yang ini? Sebelumnya lagi, sekali lagi. Ini? Iya, saya masih kurang paham kenapa I2-nya itu 0. Oke. Ini ketika tepat ini pada saat T20 ini kan seolah-olah menjadi kawat biasa. Jadi ini kawat biasa. Jadi shortcut. Jadi arus lari ke sini gitu. Jadi I2 akan 0 kan gitu. Jadi kayak rangkaian arus pendek. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Ketika ini tepat ketika sakral saya tutup ke sini, ini kan masih 0 itu. Maka ini seperti kawat biasa, kawat biasa. Tapi ketika lama-lama, ini kan menjadi sakral terbuka kan, ini penuh kan, ini penuh menjadi sakral terbuka, maka ini arus ini akan muncul ke sini karena I3 akan 0 lama-lama. I3 akan 0, sehingga arusnya ke sini gitu. Bisa dipahami nggak? Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Iya. Jadi kita sampai sini ya. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini. Pada saat T0, sakral ditutup di sirkuit yang ditunjukkan ya. Kapasitor yang awalnya tak bermuatan kemudian mulai bermuatan. Artinya akan mulai ada, ini asalnya 0 tapi lama-lama akan ada gitu loh. I2 ada, I3 juga ada kan, mulai bercabang sini gitu ya. Nah, beberapa tegangan kapasitor dalam waktu yang lama setelah sakral ditutup. Pada waktu yang lama tegangan di kapasitor ini berapa gitu. Ini seperti terbuka kan gitu, seperti terbuka. Maka kira-kira yang mana nih? Dugaan saya ketika ini terbuka, maka tegangan di sini sama dengan tegangan di R2 ya. Berarti ini adalah I, jadi epsilon R1 R2 kali R2. Kan seperti itu. Ya. Oke, betul ya. Jadi ketika ini lama-lama penuh, maka I3 jadi 0. Ketika I3 jadi 0 itu berarti berperilaku seperti sakral terbuka gitu. Nah, sehingga tegangan di kapasitor di sini ini sama dengan tegangan di sini di R2. Nah, ketika ini terbuka, arusnya adalah I1 sama dengan I2, itu kan tidak lain sama dengan I R1 plus R2 sama dengan epsilon ya, berarti I-nya adalah epsilon per R1 plus R2. Kalikan R2 gitu. Oke? Jadi seperti ini ya. PR2 sama dengan epsilon R2 kali ini. Nah, berapa konstantanya? Nah, ini berarti seolah-olah ini kalau kita lihat nih di sini, sumber tegangan yang ideal itu tidak memberikan hambatan atau kapasitansi ya. Berarti konstanta waktu sepertinya ditentukan oleh C, R1 dan R2. C, R1 dan R2. Nah, kita kalau memikirkan seolah-olah C itu dimuati oleh lewat R1 dan lewat R2 gitu. Nah, jadi lebih gampang itu menggunakan R efektif di sini ya. Jadi menemukan resistansi R efektifnya seolah jadi ada dua gini. Ini sebelah sini. Jadi kan seperti ini. Jadi seperti plat yang disusun paralel. Jadi R1, R2 ya kan R1, R2 paralel berarti R paralel itu adalah seper R ekivalennya seper R1 plus seper R2 jadi ini. Jadi taunya itu adalah
R ekivalen kalikan C, kan itu. R ekivalennya ada R1 per R2 plus R1 plus R2. Jadi seolah ini dibuat paralel kan R1 dan R2-nya ya. Seperti itu. Itu tau untuk karakteristiknya. Nah, atau Anda bisa juga dengan cara seperti ini nih ya. Jadi sirkuit RC ya, R dan C ini yang sangat menarik katanya. Kita lihat loop 1. Loop 1 itu ini. Ini kalau dari loop 1 kita lihat ini ada epsilon, kemudian ini terjadi penurunan tegangan kan. Ini ada min I1 R1 sama dengan 0. Ini loop 1. Karena kenapa ini tidak, ini kan seolah-olah seperti kawat biasa, ya kan gitu. Kemudian loop 2 itu ini, yang luar ini menjadi epsilon, kemudian di sini adalah I2 min I2 R2, ini min I1 R1 sama dengan 0. Oke, kemudian kita lihat node titik di sini, percabangan. Di titik percabangan ini ada I1, I2 plus I3, kan gitu. Nah, maka kita mengeliminasi I1 di loop 1 dan 2. Jadi artinya I1-nya kita eliminasi. Ya. Kita tahu I1 itu deki kalau kita masukkan ya di loop 1. Ini R1, ini I1, I2 plus I3 kan gitu. Ya. Ini I2 kemudian I3. I3-nya di sini adalah deki per dt. Nanti kita masukin ya, deki per dt. Kemudian yang di sini juga begitu. I1-nya kita ganti dengan I2 plus I3. Ini adalah deki per dt. Nah, kemudian ini dari dua persamaan ini kita bisa mengeliminasi I2-nya. I2-nya bisa tereliminasi, kita dapatkan persamaan akhirnya seperti ini. Ya. Nah, maka dari sini kita bisa susun ya. Kita susun, sorry. Nah, ini kan kita bisa susun. Nah, seperti ini. Dq per dt, Q per, nah ini tidak lain adalah waktu karakteristik ya. Waktu relaksasi ya, kombinasi dari R1 dan R2. Ini adalah tau-nya ya, gitu. Per R1 R2. Nah, bentuk coba-cobanya bisa Anda masukkan, penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Ya, Anda masukkan, nanti Anda akan dapat bahwa tau-nya itu adalah R1 R2 seperti ini ya. Oke, jadi ini kita sudah menyelesaikan persamaan hukum Kirchhoff, kemudian solusi untuk eksponensial rangkaian RC, ini untuk pengisian seperti ini. Ini untuk pemakaian. Jadi kalau dia melulu seperti ini ya. Dan minggu depan kita masuk ke magnetisme ya, Rabu besok ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Slide-nya kita sudah selesai. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan nih, absensinya kalau yang belum absen. Nanti tolong slide dari yang dosen lain Anda baca juga ya. Gitu. Ada yang belum absen? Saya lihat masih ada 3 orang ya. Kalau belum nanti waktunya sudah mau habis ya. Kita pakai ini aja. Input fisika dasar. Ria ada? Melurgia? Ada, Pak. Melurgia ada?
Safira, Hadir, Pak. Duta, Aurel, Hadir, Pak. Ahmad, Hadir, Pak. Alis, Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. Oke, ini yang belum ini siapa nih? Ria, ada Ria? Ada, Pak. Oh, oke. Baik, berarti ada semua ya. Kita sip. Oke, kalau begitu untuk hari ini cukup ya. Kita lanjutkan besok Rabu jam 7:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.